Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabil tahirin mukarramin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah tarawih di Mushola Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, balik kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diajarkan Allah kepada kita bersama. Sebab kalau memuji Allah kau Pak Bu, bagaimana keadaannya tetap kita puji Allah. Bagaimana cara memuji Allah? Salah satunya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ya kadang itu Bu, kalau berhari yang lalu tuh hujan lebat, ada orang yang menjual es. Bagaimana Bu? Kecewanya deh. Kalau kecewa tuh, leka disebut Alhamdulillah tidak tuh. Kita sebagai umat Islam harusnya bagaimana keadaan awak kita sebut juga Alhamdulillah. Sebab Alhamdulillah itu artinya adalah segala puji bagi Allah. Hujan hari, orang jual goreng galak, orang jual bakso galak, ayam orang jual es menangi. Tapi bagaimana sedang menanginya itu disebut juga Alhamdulillah karena itu pujian kepada Allah. Atau model tadi panas ke Bu? Ayo, bedo longkang anak. Longkang panehe tadi itu orang-orang jual es lama galak tadi itu. Tapi bagaimana keadaan tadi kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk pujiannya itu adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita agiahkan pula kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum Islam dulu Bu, Pak, ada orang gogo hidup tapi tidak tentunya alasan hidup dah. Katikunya hidup yo sekadar hidup salah, kiranya bos sebutnya masalahnya sedang barek mana masalah hidup raso ndak dapat dia masalah jawabannya leh ujung-ujungnya banyak bunuh diri. Dek karena ndak tentu alasan hidup. Itu salah satu contoh cilai makonyo ada kajian kita pernah badangah yang orang Arab itu yang padusi kadang barulah dia padusi keluar. Apa padusi yang keluar itu adik kubur hidup. Dek gara-gara apa? Salah satu yang paling pertama sekali adalah lupanya tujuan hidupnya di atas dunia. Dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad lah menunjukkan alasan hidup di atas dunia ko, caranya awak bawa elok di atas dunia. Baik Bapak Ibu, sebelum kajian kita tentu encak kita kenalan situ le Bu. Kalau ni cari tempatnya le pertama pun nampak di sekolah Bu. Kalau Ustaz Zul mungkin lah cok nak Ustaz Zul Ikhwan. Itulah cok sebut kan. Tapi kalau misalnya Bu mungkin pertama sekali bersama semua Bapak Ibu. Kalau dari segi nama Bu Pak, ayo model tadi disebut agak payah orang nyebut. Nama Bu Muhammad Khalilur Rahman. Alhamdulillah lah selesai pendidikan S2 Magister Hukum MH. Selesai. Tapi yang nama ku payah itu disebut. Kapatang hari itu di penahlo di Nurul Amin yang di Pegoriang di mana gua di Pandesike. Yang ibu-ibu gua yang payah menyebut nama Pak Khalilur Rahman ai tepat-tepat lidah menyebut ya. Tahu bagi tahu solusi le nyebut. Solusinya mudah mengek nama Bu. Ingat artinya Pak Bu. Muhammad, ayo Muhammad. Khalil C Rahman C. Khalil ku artinya Bu Pak. Nya ada Khalil C, ada Khalil C. Kalau Khalil artinya seketik, kalau Khalil arti Bu kekasih. Artinya ingat Bu. Jadi kalau payah nyampe dia Ustaz Khalil payahna nyampe Ustaz kekasih. Kadang ada yang ditulis sabir Ibu tu ke. You nak dapat nama Ustaz Khalil tu cak Ustaz kekasih. Jadi panggil nama dia lain. Khalilur Rahman, Ar-Rahman tu artinya yang Maha Pengasih. Jadi Muhammad Khalilur Rahman, Muhammad kekasih yang Maha Pengasih. Itulah artinya Bu. Jadi kok payah Ibu semua apa? Ayo Ustaz Khalil payahna nyampe nama Rasul. Kok misalnya bos sebut je jambur di jalan melihat Ustaz
Kekasih cikgu langsung. Kekasih langsung. Jadi itulah untuk dari segi nama. Kalau kampung Bu Pak, ambo kampung dari Rau-Rau, Nagari Rau-Rau, Kecamatan Sungai Tarap. Cuma kini tugas di di Pandai Sike sebagai dai pemberdaya Basnas Kabupaten Tanah Datar. Kini mulai tahun yang kedua. Kalau sebelum 2 tahun yang lalu ambo sebagai pembina asrama sama guru bahasa Arab di Al-Kausar Sadilamak. Jadi yang tadi dari Pandai Sike PK Rau-Rau tu. Tiba di Rau-Rau dek kajian di siku kan baru baik kemari sebetulnya. Kalau ambo status bahar sibuk. Mencalik kala bahar sibuk kan itu loh. Ni ibu sekarang mencalik lupa. Bahar sun ibu status ambo masih bujang atau lah tak gadai. Itulah buat ke status kini masih alun ada yang menggadai-gadai le. Masih seorang aja baru gitu kan. Itulah status kini masih bujang. Ambo kenal sama Ustaz Zul. Kenal lo gara-gara semenjak dari Man. Kami sama di Mannya dulu. Di Man Kota Baru Padang Panjang. Tamat tahun 2007 oleh kami sama-sama. Sama-sama lo kuliah di Sangka, di UIN Mahmud Yunus. Itulah kenalannya Pak Bu. Atau perlu rasa nomor HP atau apa Bu? Kalau nomor HP mungkin kalau Ustaz Zul mungkin bisa lah dihubungi, bisa kan? Bisa dilanjutkan, bisa. Itulah untuk perkenalan kita Pak Bu. Karena mengenal go perlu dalam ajaran Islam. Kalau Allah perintahkan dalam surah An-Nisa yang pertama, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kita kepada Allah wal arham dan sambunglah tali silaturahmi. Mudah-mudahan dek kenalan kita kini go silaturahmi kita bersambung-sambung. Itu yang diharapkan. Baik Bapak dan Ibu, pada hari kini taraga ambo kalau untuk adik-adik ambo yang mencatat, kajian hari kini taraga ambo mengkaji tentang persoalan alasan hidup di atas dunia. Itu yang taraga disebut gini, alasan hidup di atas dunia. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat pada masa kini, banyak orang kau misalnya bakar rajo dari pagi sampai siang sampai malam. Bakar rajo seterusnya. Ada orang kalau mau di awal bulan Januari patang, pas sambo baru-baru tiba di Pandai Sike, siap salat subuh gua ada apa-apa kan? Siap salat subuh tu mau tanya ke apa gua? Pak, siap subuh gua mengakhir jawab leh. Ambo yo ibadah-ibadah saya gini leh. Kalau misalnya kerja yo agak kurang-kurang kerja leh. Batu gitu kan. Yo kalau bolah kaju yo bano gua santalai ka meninggal gua yo ibadah siapa banyak lah. Itu yang terbayang dapat tu. Hal yang paling pertama sekali, dua banyak tak praktekkan di atas dunia gua. Kau orang bakar rajo se. Kau misalnya lah ingin ke akhirat saya nyuka kau leh. Alhasil karajo nya tinggal. Kau bakar rajo saja. Ayang akhirat nya tinggal. Banyak orang itu. Padahal kalau kita lihat dari segi ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan menikah Pak. Amal di dunia ka'annaka ta'isu abada kece Nabi Muhammad. Karajonlah tentang karajo dunia go seakan-akan kita hidup Islamunya kece Nabi. Intinya bah kalau karajo go semangat kece Nabi. Wa amal li akhirataka ka'annaka tamutu gada kece Nabi Muhammad. Karajon tentang persoalan akhirat seakan-akan kita akan meninggal besok. Intinya kok bakar rajo kita bakar rajo. Kok misalnya ibadah harus kita karajon puluh. Jangan sampai bakar rajo ibadah tinggal atau ibadah saja karajo tinggal. Jangan sampai mana itu. Seimbang kita hidup di dunia. Dan ketika kita cari mana Pak Bu? Ketika karajo pun masalah begitu banyak. Mungkin apa-apa ibu-ibu lah terasa mungkin asam garam kehidupan yang hulu terasa bagai yang dalam hidup. Sebab fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Pak Bu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kata Allah. Masa kehancuran dan kejayaan itu kami pergilirkan di antara umat manusia kata Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kadang kita hidup Pak Bu, ada masanya apa galak, ada masanya ibu yang galak. Atau ada masanya ibu menangis. Apa macam ni? Ada rasa-rasa itu. Atau pernah tak sebut ibu sadonyo dari kita awal lahir sampai kini galak tarisai? Pernah tak Bu? Kok galak tarisai wah kecil orang tu. Orang gila mah cikgu kan.
Kalau misalnya kita menangi terorisme, apa rasanya? Tak mungkin. Makanya ada ide di dunia go kadang galak, kadang menangi kecil Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah fitrah yang diciptakan oleh Allah hidup di dunia go. Tapi kadang ketika basobok itu yang namanya masalah, barek bana masalah tu, hilang pengana tu. Banyak orang buku yang hilang lo alasan hidup di dunia go lah. Ambo pernah basobok Pak Bu. Kawan ambo pernah nyebunuh diri. Yang bunuh diri Bu, kawan saya kata, tapi tidak pernah bersobok di sekolah dia apa kan, tapi di kampung umurnya soleh-soleh je Bu. Di kampung mana, di kampung baru Rau-Rau pernah kejadian bunuh diri. Mbak gara-gara bunuh dirinya, kiranya ada 3 sore, kiranya putus cinta. Putus cinta dibaca kan, gantung dirinya di rumah langsung Bu Pak. Itu di gara-gara tu Pak Bu. Gara-gara sadia bakal lebihan dalam hati, ndak basobok semua alasan hidup leh. Ndak basobok semua alasan hidup leh deh. Ala penganai hidup leh ndak do guna hidup leh. Yang anu kok kekasih. Kan cerita tadi kan, yang kekasih lah mendingan bolo aja kan. Jadi wa aleh ambil kain, gantung diri. Itu pernah terjadi. Tahun barat tu lalu pun tahunnya, tapi pernah kejadian dan ambo tahu orang. Dan mudah-mudahan di kisaran siko anda pernah terjadi. Kalau yang pernah terdengar ada Bu MTS putus sangka pernah dulu. Ada pernah kejadian ada yang bunuh diri. Tapi salah satu penyebab bunuh diri kok karena masalah dalam hidup. Ketika masalah guna basobok semua alasan hidup, yang terjadi lepas Bu bunuh diri. Orang siap pemilu petang tu dapat kabar dah Bu. Di bawah nagari yang Bu di Pasilaweh siapnya mencoblos. Coblos lu diri leh. Keluar lo nyudik dari dunia aku leh. Bunuh diri lo nyo, lah tuanya Bu. Padahal kalau kita pikir orang bunuh diri itu, lah joleh jendak masuk ke dalam surga. Karena Allah melarang, bahkan Allah melaknat orang yang membunuh dirinya seorang. Jadi untuk itu rasanya perlulah kita membahas alasan hidup kita di dunia aku. Mudah-mudahan kok misalnya, hidup sedang payah, hidup sedang senang. Ini juga kita alasan hidup kita di dunia aku. Sebab kadang Pak Bu ada dalam surah Al-Fajr. Allah Subhanahu Wa Taala makia tahu mereka. Fa ammal insan, ada manusia aku cek aja lah. Idza mabtalahu rabbuhu, ketika diuji Tuhan ya. Fa akramahu wa na'amahu, diagiahnya kemuliaan banyak, piti banyak, rezeki banyak, anak banyak, bini surang. Anak banyak contohnya. Ketika anak banyak, rezeki banyak, piti berlimpah, kacanya fayaqulu rabbi akraman. Nyo katakan Tuhanku memuliakanku. Maksudnya banyak orang sombong di dunia goleh. Kalaulah merasa diri mulia daripada orang lain, itulah sombong jadinya Pak Bu. Pesamu iblis. Ana khairu minhu ke iblis. Ambo lebih baik daripada Adam gua aja. Qala qatani minan nar, ambo diciptakan dari apa? Dari api. Wa qala qatahu min tin, inya diciptakan dari tanahnya, cek iblis. Merasa diri lebih mulia daripada yang lain, itulah sombong. Sehingga ada orang di dunia aku ketika dia agia senang bakal lebihan, sombongnya jadi ilai. Wa amma idza mabtalahu kata Allah. Ada orang cek lain cek Allah. Faqadara alaihi rizqahu, ketika diuji dibatasi rezeki aja. Allah tak dia tak dikecil Allah, ayo dimiskinkan, dipayan hidup nak menitu dah. Kecil Allah bah dibatasi rezeki Kalau misalnya nyo manggale nyo kiranya pas sedang hari sari payah go, manggale itu tu yo pala pe makan saya kira olehnya. Sedang dibatasi rezeki itu kecilnya. Fa yaqulu rabbi ahanan. Banyak orang mengatakan Tuhanku menghinaku. Ketikanya senang menyombongkan diri, ketikanya susah mau upe-upe. Banyak orang itu. Dek gara-gara apa Pak Bu? Lupanya kepada alasan hidup di atas dunia. Apa alasan kita hidup di dunia? Kalau kita cari ayat Al-Quran tu banyak yang mengkaji tentang alasan hidup di dunia. Kalau Al-Baqarah ayat 30 kita menjadi khalifah di atas bumi. Adalah ayat Al-Quran yang Allah katakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah. Tapi yang kita bahas kini Pak Bu, cik saya surat, sebab kalau banyak suratnya panjang kajiannya. Cik suratnya terdapat dalam surat Al-Muluk ayat pertama dan ayat kedua. Kata Allah Subhanahu Wa Taala,
Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah, di tangannya ada kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Apa do bagian kedua buku? Yang intinya bana alasan kita hidup di dunia. Kata Allah, allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Kita hidup gondak selama do kata Allah Subhanahu wa taala. Aduh, maksudnya kita meninggal bisu aja. Alasan kita hidup di dunia go sebentar. Ada jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kiranya alasan kita hidup di dunia go kata Allah adalah untuk bakarajo yang elok, mengarajuan perbuatan-perbuatan yang elok. Ayo Ustaz, berarti kerja kita go adalah bakarajo yang elok. Tapi timbul pertanyaan lepak bu. Siap dia jawab dari Allah Subhanahu wa taala, karajo go yo karajo yang eloknya coba. Timbul pertanyaan awak je, elok go menurut siapa lain? Sebab menikah Pak Bu, pernah kejadian cie kasus, tapi lain pandangan orang, kece orang kubunda elok, kece orang lain elok. Contoh, kau pernah kejadian pada masa Luqmanul Hakim. Kita anggap kau kisahnya. Yang Luqmanul Hakim sama anaknya kendarai keledai. Elok dalam pandangan masyarakat kau beda-beda Pak. Yang Luqmanul Hakim painya naik keledai berdua sama anaknya tu. Ketika naik itu tu berdua wasobo je masyarakat. Kecil masyarakat ikolah orang-orang penyisau binatang. Babe tu je kan. Yang keledai gugu ketiknya naik lo berdua orang detik tu je. Tadonga kecil masyarakat yang mari tu kecil Luqmanul Hakim lepak. Turun Luqmanul Hakim, anaknya suruh naik keledai. Tiba anaknya suruh naik keledai, tiba lo di daerah lo kecil masyarakat satu lain. Akulah tipikal anak-anak duraku kepada orang tua je. Mbak betu anak naik keledai apa sudah jalan je. Ada yang itu Pak Bu. Lah siap itu tadong alo kecil masyarakat yang mana itu alo kecil Luqmanul Hakim lah. Luqmanul Hakim naik keledai anaknya sudah turun. Tiba di masyarakat lo cek alo kecil masyarakat lah. Aku apa kurang ajar je kan. Bah betul je kan. Apa itu tulang lah kare. Anak ketek baru disuruh berjalan. Apa lama-lama naik keledai je. Serba salah ini jadilah. Lah siap mendengar kata-kata itu, anak japa turun lah. Yang keledai ku dia elo dah. Siap dia elo tu, lu kecil masyarakat lepak bu. Akulah orang-orang nak pandai memanfaatkan binatang je. Binatang pun untuk ditunggangi, ku dia elo je. Apa yang terjadi di masyarakat itu? Lah taronga kecil tu Luqmanul Hakim pengapangan ale bu Pak. Hanya jinjang lah. Nyo jinjang keledai ku tadi, sokolanya masyarakat, aja masyarakat. Orang kilo mah je. Wah orang kilo, yang keledai ku harusnya dia di bawah letak aku, dia teh orang letak keledai ku lah. Jadi orang ku yang menjadi tunggangan lain je. Atau balik dunia ku je. Asyik kalau kita cari kebaikan dari dunia aku, banyak pandangan kebaikan yang kira. Yang kecil apa sama ibu, aku elok menurut ambo, lo tentu menurut orang lain elok lah. Jadi bahas sebenarnya kebaikan go. Kiranya Pak Bu ada 3 kebaikan sebenarnya. 3 kebaikan go. Secara umum 3 kebaikan. Yang pertama sekali adalah kebaikan menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kebaikan menurut pandangan utak manusia. Yang ketiga adalah kebaikan menurut pandangan iblis. Iblis kenal kebaikan apa Bu? Mbak kajian tentang kebaikan pandangan iblis, ada yang kita bahas. Pertama, kebaikan menurut pandangan Allah, tentu yang diperintahkan oleh Allah, termasuk dalam kitab suci Al-Quran. Ada kebaikan menurut pandangan utak manusia. Biasanya kalau yang bahagia lah contoh pilihan kepada bapak ibu. Pak Bu, ada kerja pertentangan cik, kebaikan menurut pandangan Allah cik, kebaikan menurut pandangan manusia cik. Batantangnya berdua, mai yang apa ibu pilih? Kebaikan menurut Allah atau kebaikan menurut manusia? Allah, kalau kita tahu itu, Allah jawabnya. Tapi ketika dari segi praktek di tengah masyarakat, banyak orang mendahulukan kebaikan menurut pandangan manusia. Contoh, nyo kadang itu contoh perlu kita lagi contoh di tengah masyarakat cik. Kawan ambo 2 tahun yang lalu ambo pernah jadi pembina asrama. Ketika jadi pembina asrama go ada ustaz seorang kiranya pengen melamar anak gadis. Pengen ke rumah anak gadis go nyagi tahu kan. Ambo kalau menikahi anak pak kan. Telah kadi nikahi. Kerja kini jadi pembina asrama beragaji.
Cerita mati je. Jaga dia ke makan anak buah. Itu jauh ceritanya Pak Bu. Jaga dia ke makan anak buah je kan. Ya kalau masih diusahakan insyaallah bisa dapat Pak. Tapi ujung-ujungnya ditolak aja deh orang tua. Dia gara-gara gaji 1,5. Padahal dalam ajaran Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ankihul ayyama minkum was-solihin min ibadikum." Nikahkanlah orang yang membujang atau orang-orang soleh, wa imaikum atau orang yang masih kurang-kurang benar. Iyakunu fuqara, kata Allah. Kalau nya dalam keadaan fakir, yughnihumullahu min fadli. Allah agihnya kecukupan. Tapi orang kini banyak tak lihat korojo dicari pertama kali lu. Padahal dari segi ajaran Islam, agamonyo, le solatnya indah, itu yang ditanya orang pertama kali kalau orang dulu. Tapi kalau orang kini, pertanyaan pertama sekali, korojo aja. Kalau ndak cukup rasa dia pangan orang tuanya, tu bayang le, juga dia makan anak buah. Itu yang bayang orang kini. Sehingga banyak orang menganggap kebaikan menurut pandangan utaknya pertama kali daripada kebaikan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau terjadi pertentangan Pak Bu, utak manusia go sabate wangin ya. Sabate wangin dia dibanding kebaikan menurut pandangan Allah. Contohlah, kita akan melaksanakan ibadah solat. Kalau kita akan melaksanakan ibadah solat, perintah solat sebelum solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bau dua Ba'ata tu cara berwuduk, fagsilu wujuhakum, kata Allah. Basuh muka kita. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Wa amsahu bi ru'usikum, usap kepala je. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Itu dalam surah yang ada dalam Al-Quran. Satu cara berwuduk macam itu. Tapi contohlah kita balik dari berwuduk dari belakang orang. Tiba sedang basah-basah muka, sedang basah rambut, sedang basah tangan, basah kaki. Tiba di muka kau. Pas ka Allah Akbar, belakang. Keluar angin di belakang. Pertanyaan Pak Bu, ketika keluar angin di belakang tu, yang disuruh adalah basuh sampai keluar angin atau sampai bau dua tu diulang balik. Mari disuruh adalah Bu. Buang angin awak kau tangan sedang basah wah. Rambut sedang basah, muka sedang beraya-raya wah. Yang disuruh oleh Allah kita berwuduk balik ketika batal wuduk tu, atau disuruhnya kita basuh sampai angin keluar. Berwuduk kita disuruh balik. Kalau dari segi akal manusia, kamal apa iyo aja. Kecek utak manusia. Bab itu, yo rambut masih basah, muka masih basah wah. Harusnya sampai keluar angin gua lah dibasuh aja. Kau sedang basah-basah saja doang. Itu pandangan utak manusia ni Pak. Tapi dalam persoalan itu, disitulah Allah agih tahu kepada awak, disitulah lemahnya utak manusia. Yang paling pertama sekali bagi kita adalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kebaikan menurut Allah itu yang kita dahulukan pertama sekali. Kecek Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya iman yang menjadi dasar utama dalam Islam. Kalau orang-orang dulu Pak Bu, contoh makan kondiak. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir, kata Allah dalam Al-Quran. Diharamkan bagi kita ke bangkai, darah, daging kondiak saja. Kalau ada orang dulu Pak Bu, sebelum Nabi Muhammad lagi ya, daging kondiak itu lama saja. Lebih lama daripada daging jawi saja. Lama mana aku daging kondiak dia saja. Tak ada ke ilmu pengetahuan pada kini memang ngecen daging kondiak gua ada cacing pita dalamnya, tak ada tu kecil. Yang terasa di orang dulu tu daging kondiak tu lama aja. Apa nak ibu cuba Pak? Alilai, ambil nak cuba lagi kan. Mudah-mudahan kita nak cuba. Tapi kata orang dulu lama aja. Lama daging kondiak tu je. Disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yo haram daging kondiak tu je. Padahal lama di orang dulu tak ada ilmu sampai di situ. Makanya orang dulu tu keimanannya kuku lebih dahulu daripada akal fikirannya terjadi. Kalau dakwah kini, ayo bako daging kondiak kuku haram yo. Ada teliti orang ayo kiranya ada cacing pita di dalamnya. Kok ilangnya cacing pita haram tak daging kondiak tadi? Tetap haram. Karena apa? Perintah Allah daging kondiak go haram. Ayolah, kita haramkan, tak boleh kita makan daging kondiak itu. Makanya keimanan yang menjadi dasar utama. Itu terjadi pertentangan antara kebaikan menurut pandangan utak manusia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Utak manusia seperti buangin. Nah, ada lu celai Pak Bu, kebaikan menurut pandangan iblis. Bab itu, contoh orang datang dunia aku Pak Bu. Kalau di kampung aku kadang banyak juga kasus-kasus. Kalau di situ dah tahu lah Bu.
Tapi kasus-kasus cik, contoh orang maliang pokat, orang maliang kulit mani, orang maliang banyak maliang tu, maliang lado, banyak maliang tu. Orang maliang tu Pak Bu, sebenarnya kalau kita kecil orang elok je memang. Elok bah tu elok dalam pandangan iblis. Bukan elok dalam pandangan Allah. Karena bah yang orang tu tadi inyo praktekkan tujuan iblis denyo. Yang kita tujuan kita adalah elok dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kita kerajaan. Tapi yang ini adalah elok dalam pandangan iblis, itu yang kita kerajaan. Sebab yang iblis go Pak Bu, nah siapnya dikecen di Allah Subhanahu Wa Taala, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Nyo sombong je, menyombongkan diri iblis go suruhnya keluar dari surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah keluar wah cik Allah, keluar dari surga je. Jadi keluarnya dari surga Pak Bu, nyo minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata iblis, Rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun, kata iblis. Tuhanku, agi ambo masuk tanggungan sampai manusia dibangkitkan. Jadi beda awak sama iblis sana Pak Bu. Cik senyum. Tu kita menyembah kepada Allah. Yang iblis, kata iblis tadi, Rabbi, Tuhanku, kata iblis. Iblis itu tahu Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu tak Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala? Tahu. Lah, satu sama iblis. Kata iblis, Rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhanku, beri saya tanggungan sampai hari manusia dibangkitkan. Nyo minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meminta tak kepada Allah? Meminta Allah kepada Allah. Dua sama kita sama iblis. Dikabulkan tak dia Allah Subhanahu Wa Taala? Dikabulkan. Sehingga iblis go sampai hari kiamat, inyo ndak mati-mati. Fanzirni ila yaumi yub'atsun, akiamu tanggungan sampai hari manusia dibangkitkan, kata iblis. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga iblis go dikabulkan mintanya di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contohnya Pak Bu, ada di tengah masyarakat contoh kan, ada orang kayu gadang, dia tak pernah solat, tak pernah puasa. Hanya tahu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, katanya kepada Allah, ya Allah, agi hamba kayu, kira lagi kayu sebanyak-banyaknya ya Allah. Tapi dia tak solat dah. Yang iblis mana itu lu kiranya? Inyo ndak taat perintah Allah. Inyo tahu Tuhannya Allah sampai meminta kepada Allah. Tapi cie senyo, inyo ndak taat perintah Allah. Itu orang iblis. Sehingga pembeda kita sama iblis go Pak Bu. Ayo cie, ibadah yang kita lakukan itu adalah taat kepada Allah, cie atau ndak taat. Kalau ndak taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecik iblis asam mu mah je. Ambo dulu mah je. Bahaman itu dulu je. Ambo disuruh sujud nama Adam, ambo nak marah je. Aku disuruh kita puasa, ambo nak niat puasa je. Disuruh kita salat, nak niat salat je. Asal mau ada je iblis. Kamanga iblis, aduh tujuan iblis Pak Bu. Kata iblis dalam Al-Quran tadi, diabadikan dalam Al-Quran, la uzayyinanna lahum fil ard, kata iblis. Akan ambo hiasi manusia gua dengan dunia aja. Wala ubiyannahum ajmain, dan akan ambo sesatkan inyo sadonyo. Itulah tujuan iblis. Pertama tujuan iblis itu adalah menghiasi awak dengan dunia. Cinta awak terhadap dunia tu. Itulah tujuan iblis pertama kali. Kalaulah cinta awak kepada dunia, kata Nabi Muhammad, ada penyakit namanya tu. Alwahan. Alwahan hubbud dunya wa karahitul maut. Cinta dunia, takut mati. Kalau orang takut mati Pak Bu, kamu meninggalnya besok awak takut je rasa kamu meninggal besok tu. Kalau orang takut mati. Makanya dalam ajaran Islam kita bakal rajo boleh akan rajo kecil Nabi Muhammad SAW. Tapi yang kematian kita tetap juga kita ingat. Makanya kita beribadah lo. Kalau misalnya kita karajo saja ibadah hendak, itulah hampir sama waktu penyakit yang disampaikan deh iblis tadi. Hubbud dunya, cinta saya ke dunianya. Akhirat kita lupaan iblis. Dan cik lagi kata iblis, wala ubiyannahum ajmain, dan akan ambo sesatkan inyo sadonyo. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kecil kita dalam Al-Quran, dan kita baca ketika solat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kecil iblis, akulah jalan yang sesek. Kok kita berjalan dari Siko sampai ke Padang contoh Pak, tiba dari Siko ke Padang, kama jalannya Siko lewat Padang Panjang, lewat Sinayang, ke Kayu Tanam, Pariaman sampai Padang. Kecil iblis, kita tujuan kita ke Padang, kita keluar lah. Sedang tiba di Kayu Tanam, tiba di Pariaman, singgahlah kita ke Solo stay dulu je. Atau tiba di Menunggal ke apelah ke Solo dulu je. Disesatkan jalan tadi sehingga tujuan kita kepada Padang tadi tidak sampai.
Tujuan kita yang menjadi orang bertakwa, sehingga kita harus berbuat elok di atas dunia ko. Supaya kita menjadi bertakwa agar kita balik kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi masalah cik, kebaikan dalam pandangan iblis tadi ko. Yang elok menurut iblis tu ayo bercerai ya. Yang elok menurut Allah ayo bersatunya. Sehingga Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu kata Allah. Berpegang teguhlah kita dalam tali agama Allah, jangan bercerai-berai kata Allah. Kata iblis, bercerai jelah kan. Cerai jelah. Sehingga kalau mau kini Pak Bu di tahun patang, Bu pernah sebut Joakim yang di mana yang disangka, yang katanya tahun bulan atau bulan Oktober atau tahun bulan apa tu. Lah lebih dari 300 kasus bercerai itu natar. Kalau misalnya sampai Desember mau nak bercerai kasus bercerai itu. Tapi kalau sampai Desember 360 kasus bercerai itu berarti kan tiap hari kuci orang bercerai. Itu jadi Bu. 365 lah contoh tu. 300 itu berarti sehari itu ada orang bercerai itu. Kalau sehari orang bercerai, sehari itu tu galak iblis. Hampir tu hari bila segala adilai. Batu Allah perintahkan awak bersatu. Kata iblis bercerai jelas kan. Ketika bercerai itu tu galak iblis dia. Sehingga kadang itulah banyak orang awak yang lupa. Tujuan dia awak ko babu elok menurut pandangan Allah. Tapi banyak orang mempraktikkan babu elok dalam pandangan iblis, ya kan? Kok mencilok ya ciloklah, ya kan? Bisa kan bisa tobat kemudian mas, ya kan? Sehingga lupanya kau meninggal bisa. Kau yolah kau bisa je tobat pas kemudian. Tapi kok bisa capeknya meninggal kau makanya dalam persoalan itu iblis nyogoda awak di tengah dunia ko. Jadi atas dasar itu Bapak Ibu, mari kita ingat balik bahwa tujuan hidup kita di dunia ko adalah babu elok menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tujuannya utak manusia ko. Tujuan utak manusia ko bukan untuk menentang apa tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi tujuan utak manusia ko adalah untuk mengkaji dan menguatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang menyerang Islam itu kan berarti masih berbuat baik dalam pandangan iblis dan coba tentang utak manusia ko dalam pandangan kebaikan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali sadarkan balik bahwa kebaikan menurut pandangan Allah itu lebih ateh dibanding utak manusia sabateh buang angin. Sehingga Bapak Ibu kesimpulan. Kalau kini gola 32 minit. Kamu biasa ceramah 30 minitnya kalau untuk bulan Ramadan. Nah, ikanlah Pak langsung. Ya kadang itu apa kalau sampai lu saja beko lagi giko lo orang jadi beko kan. Abialah bansan apa lanjut kajian. Cuma aku kadang kalau menik ini mau rekam, mau masuk ke YouTube, kok teragaklah Bapak Ibu mencelik masuk YouTube bisa ya. Kajian tiap hari insyaallah beda-beda. Yang hari pertama, kedua, ketiga, yang kini mau mengkaji tentang alasan hidup di atas dunia. Channelnya Ustaz aku teragaklah Pak mencelik Khalilur Rahman MH official itu punya channel YouTube-nya. Mudah-mudahan ramai orang jika itu diharapkan. Jadi sebagai kesimpulan dari cerita kita yang singkat go Bapak Ibu, pertama sekali mari kita ingat balik alasan hidup kita di dunia go adalah untuk berbuat kebaikan. Kebaikan go menurut pandangan sia, kebaikan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada kebaikan menurut pandangan manusia itu acokna bertentangan terjadi. Tapi kebaikan pandangan manusia go tujuannya untuk menguatkan kebaikan dalam pandangan Allah. Ada cik lain kebaikan dalam pandangan iblis, dan kebaikan dalam pandangan iblis itu menjerumuskan awak ke dalam neraka. Sehingga jangan kita praktekkan kebaikan dalam pandangan iblis. Dan itulah makanya kita kenal istilah ada yang namanya kebaikan dan keburukan. Yang keburukan itu ketika kita nak taat perintah Allah, kebaikan itu ketika kita mentaati perintah Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terlebih dan kurang mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.